Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nawaina na'ti kitab Qiraatul Kitab Durusur Ramadhaniyah li Ummah al-Muhammadiyah li Sayyidil Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus kama nawa salafuna salih fi qiraati kutubin nafi'ah wa kama nawa Sayyidil Habib Umar anna Allah yadkhil niyatana fi niyatim amalana fi amalihim wa yaj'alna fi zumratihim hadhihi niyah wa kullu niyatin salih jaliba li kulli khair dafi'a li kulli syarr anna Allah yaftah lana fadal arifin علمنا المتاويل واهدنا الى سواء السبيل والى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر اسرار الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bahasanya siwak itu artinya adalah menggosok. Menurut syariat dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasin. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang agak keras. Itu namanya siwak. Nah, menggosok gigi dengan gosok gigi diniatkan siwak dapat. Gosok gigi diniatkan siwak. Atau enggak ada mungkin dengan kain atau dengan tisu digosokkan dapat mendapat pahala daripada siwak. Tapi yang paling afdol menggunakan siwak itu adalah dengan kayu. Kayu siwak yang banyak sekarang. Seperti ini. Kayu siwak. Nah, kayu siwak ini juga ada hal yang penting ya tentang siwak ini. Nggak boleh terlalu panjang, jangan panjang-panjang. Orang panjangnya sampai kayak seruling. Kayu siwak itu sunnahnya tidak lebih dari 1 jengkal. Tidak kurang dari 4 jari. Nah, 4 jari ini ketika kita tidurkan seperti ini, nggak kurang. Nah, jadi di dalam siwak ada kesunahan. Make kayu siwak pun ada kesunahannya juga. Di dalam sunnah ada sunnah. Jadi tidak kurang dari 4. Kadang ada orang yang siwaknya itu ya Allah wa mahyaya wa mamati. Seumur hidup ya itu sudah. Kenapa? Barokahnya orang haji. Ya betul. Itu barokah dari haji. Tapi ya jangan dipakai terus. Sedikit itu siwaknya enggak sunnah dengan ukuran seperti itu. Sunnahnya siwak itu kita pakai seminggu kita potong lagi. Seminggu kita potong lagi. Kalau enggak jadi hijau, kuning, merah dan ungu. Jadi balonku ada 5 nanti. Paham ya? Jadi sunnahnya itu tidak lebih dari 1 jengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Ini siwak. Cara megangnya pakai siwak, jempol dan jempol dan kelingking ada di bawah. Telunjuk, tengah dan jari manis ada di bagian atas seperti ini. Jadi jempol, gini, jempol sama kelingking di bawah. Nah ditaruh, seperti ini. Yang 3 telunjuk, tengah dan jari manis menahan di atas. Nah seperti ini. Kemudian makainya bagaimana? Baik ke atas atau sebagian mengatakan seperti angka 8 dan juga di lidah juga di lidah juga digosokkan. Apa sih istimewanya siwak itu? Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula asyugga ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak ada dalam diriku rasa berat untuk umatku, enggak kasihan, tapi aku takut itu berat untuk umatku kata Rasulullah. Maka apa? La amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Maka setiap kali salat akan aku perintahkan dia untuk pakai siwak. Tapi takut kalau diperintahkan sama Nabi terus turun ayat sampai wajib membedakan untuk umat Nabi. Sebagian riwayat ma'akul di wudu, setiap wudu pakai siwak. Nah, artinya tempat yang sudah ditentukan seperti ini disunahkan, sangat disunahkan kita untuk memakai siwak. Dikatakan juga bahwasannya rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat yang disertai dengan menggunakan siwak itu lebih baik, enggak sama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, makanya dulu kita ketika ngaji di Hadramut bersama guru kita Al-Habib Ali Al-Masyhur, ketika ngaji kitab Minhaj, dulu ada tempat namanya di Darul Mustafa itu Ghurfa Minhaj. Ketika ngaji, kalau kita ditanya, babus siwak, bab menerangkan siwak, simakum siwak,
Kata Habib Ali Masyur. Ada yang pakai siwak semua. Ada satu mungkin terburu-buru ketinggal atau apa. Kemudian gini-gini. Dan siwak agak. Mana siwak kamu? Matruk fil ghurfah Habib. Ketinggalan di kamar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Fatihah ditutup. Apa istimewanya siwak? Di antaranya para ulama mengumpulkan daripada manfaat siwak. Di antaranya adalah yazidu fil fasaha. Wal aql wal hifd. Yang apalannya enggak kuat, ngapal Quran, ini amalannya. Apa? Siwak, jangan lupa. Siwak ini menguatkan daripada apalan. Membuat akal cerdas dan membuat lisan kita ini lebih fasih ketika mengucapkan. Kenapa? Karena kena siwak ini. Ini istimewa ini. Di sebagian daerah di luar negeri dikatakan syajarul Muhammad, kayunya Muhammad ini. Kayu ciri khasnya Nabi Muhammad siwak. Wa yahuddul basar. Mata bisa tajam. Yang takut kena katarak, matanya mulai enggak tajam, pakai ini. Pakai siwak. Wa yusahil naz'. Memudahkan ketika sakaratul maut. Orang kalau pakai siwak itu dimudahkan oleh Allah. Wa yudha'iful ajr. Melipat gandakan pahala seperti tadi. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dan wa yubti'us syaib wa yubti'us syaiba. Uban ini keluarnya pelan-pelan kalau orang suka pakai siwak. Karena siwak yang kita pakai ini kan mau nggak mau dari kayu ini ada yang bercampur dengan ludah kita, ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari manfaatnya air yang liur yang bercampur dengan kayu siwak ini membuat diantaranya uban kita ini nggak cepat tumbuh, ngode terus, mudah terus. Wa yutayyib raihatul fam, dan menghilangkan daripada bau mulut. Bau mulut itu bisa hilang kalau dengan dengan kayu siwak ini, dengan kayu siwak ini. Makanya disinilah dimakruhkannya memakai siwak di puasaan. Waktu puasa makruh memakai siwak. Nanti kita bahas. 6. Di antaranya juga yubayyidul asnan. Gigi ini bisa putih kalau kena siwak, mutihkan gigi. Wa yusahhul ma'idah, perut. Air siwak yang kena telan sama kita itu bisa bagus untuk lambung kita. Dari siwak ini. Makanya dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri itu pernah cerita bahwasannya dulu para dokter itu kumpul ingin nyari apa caranya supaya kuman yang ada di mulut ini supaya bisa mati. Karena mulut ini kan yang paling aktif untuk bergerak, makan, minum, apa semua lewat mulut semua. Artinya di sini adalah tempat daripada banyaknya kuman. Sehingga dikumpulkan semua para dokter. Ketika dikumpulkan para dokter tersebut, mereka ayo semua nyari penelitian, membuat penelitian gimana caranya supaya bisa kuman yang ada di mulut ini bisa. Karena termasuk kuman yang sangat jahat yang ada di mulut ini. Gigi nggak ada kelihatan kumannya, tahu lubang, habis, keropos, banyak di sini. Oleh karena itu kumpul, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, pakai itu, pakai apa semuanya dipakai sudah. Sampai ada satu dokter Islam, dia ingat dengan sabdanya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mensunahkan. Dikatakan dalam hadis bahwasanya as-siwak matharatun lil fam. Siwak itu bisa membersihkan. Artinya kalau bersih semuanya kuman juga bersih. Ingat dokter ini, kata Rasulullah siwak. Diambillah kayu siwak, diperas bagaimana caranya, airnya itu dikeluarkan airnya, ditambah air, diteteskan ke kuman, itu subhanallah gak lama langsung mati kumannya. Sehingga sudah selesai kumpul berapa hari, gimana? Gak bisa. Sulit dan perkembangannya sangat sedikit. Kemudian dokter Islam ini mengatakan bahasanya, aku dapat apa? Aku dapat. Apa yang kamu pakai? Air perasan dari siwak ini. Aku teteskan, nggak berapa lama mati itu. Ini Rasulullah SAW.
Makanya dikatakan para sahabat, allamani Rasulullah kulla syai'. Kami diberikan pelajaran oleh Rasulullah semua sesuatu. Hatta julusu fil khala', bahkan tata cara duduk di kamar mandi diajari. Untuk buang kotoran supaya lancar diajari oleh Rasulullah SAW. Kata. Nah, makanya dari situ siwak ini dimakruhkan di bulan di bulan Ramadan, atau maksudnya adalah ketika berpuasa. Ketika berpuasa dimakruhkan. Kapan waktunya makruhnya itu? Nah, di sini hilaf para ulama. Kita mulai yang dari mereka yang memakruhkan. Di antaranya seorang tabi'in al-jalil Atha bin Aslam bin Sofwan. Beliau mengambil dari dari hadis tersebut bahwasannya makruh daripada berpuasa. Siwak ketika berpuasa. Makruh menggunakan siwak ketika berpuasa. Di situ ada 3. Satu, yang pertama, makruhnya itu kapan? Yaitu bizawal, ketika tergelincir matahari. Ketika waktu duhur, di situ sudah mulai nggak boleh pakai siwak. Ada yang mengatakan bifi'lis shalatid duhur, ketika ngerjakan salat duhur. Dengan selesai ngerjakan salat duhur, selesai. Maka nggak boleh pakai siwak. Ada yang mengatakan bifi'lis shalatil asar, setelah salat asar. Salat asar pakai, setelah salat asar nggak boleh. Paham? Nah, tapi salafun saleh yang ada di Hadramut, mereka mengambil pendapat yang tidak memakruhkan siwak. Ulama Hadramut mereka tetap pakai siwak. Cuman di sholat-sholat, ketika sholat. Kenapa eman? Karena rakaatan bisiwak khairun min sab'ina rakaat bisiwak. Karena sholat dengan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat. 70 rakaat tanpa siwak. Maka dari itu mereka ulama Hadramut tetap pakai. Walaupun sholat zuhur pakai, sholat asar dipakai. Seperti itu. Nah, lagi hati-hati ya. Air liur yang ada di siwak. Makanya kalau harus tahu ilmunya. Kadang air liur, kadang ada orang siwak itu digigit terus, dimut terus. Karena ada liurnya, kemudian dilepas. Kemudian dimasukkan lagi. Lah, air liur yang di luar ini kalau masuk bercampur dengan air liur yang ada di dalam ditelan batal. Itu kalau terlalu parah siwaknya sampai air liurnya banyak. Makanya dibersihkan dulu. Paham ya? Ya, khair. Terus bagaimana tentang anunya ini? Ketika puasa pakai sikat gigi. Nah, kalau masalah mau pakai sikat gigi, nanti mau kumur-kumur pakai pakai ST ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu masuk ke dalamnya itu loh. Itu yang jadi masalahnya di situ. Tapi biasanya kalau sudah perkara yang sudah dimakruhkan itu sudah rawan untuk terjadi sesuatu yang membatalkan seperti itu. Paham ya? Nah, jadi bagaimana? Gini loh, ringkasannya tentang siwak itu paling enak seperti ini. Sebelum subuh pakai gosok gigi sudah, pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi sudah, nanti gosok setengah jam sudah. Gosok pakai sikat gigi, sudah selesai makan ya. Selesai makan, gosok gigi. Setelah gosok gigi, masuk waktu masuk waktu puasa. Nah, di situ kita pakai siwak aja. Karena siwak ini, apalagi siwak kita sekarang pakainya cuma pakai sedikit gini. Dengan gosok sedikit sudah dapat fadilah daripada siwak. Eman. Jadi ketika siwakan ya jangan terlalu parah siwakannya di siang harinya itu. Seperti itu. Duhur, asar pakai semuanya. Jadi sikat giginya jangan sampai di siang hari. Sebelum subuh kita pakai pasta gigi. Setelah subuh kita pakai siwak yang seperti ini. Ya seperti itu. Nah.